tentang virus corona. Jadi sebenarnya virus corona ini apa sih? Jadi, pada Desember tahun 2019 di kota Wuhan, China ditemukan suatu virus baru, di mana virus tersebut diinvestigasi dan diketahuilah bahwa virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran nafas dari yang ringan hingga yang berat. Dan virus corona ini merupakan masih satu keluarga dengan virus yang menyebabkan terjadinya SARS dan MERS loh teman-teman. Lalu melalui apa saja virus corona ini dapat tersebar? Virus corona ini dapat tersebar melalui dua cara, yang pertama langsung dan yang tidak langsung. Untuk cara pertama secara langsung bisa melalui bersin dan batuk seseorang yang telah terinfeksi virus corona. Dan yang kedua secara tidak langsung bisa melalui jabat tangan dan melalui benda-benda yang telah terinfeksi. Lalu, apa saja sih ya tanda dan gejala seseorang yang telah terinfeksi virus corona ini? Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering dan tidak meler. Yang ketiga, gangguan pernapasan seperti sesak dan nafas tidak teratur. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, hati dan lesu. Yang keenam, sakit kepala. Dan yang ketujuh, biasanya disertai dengan diare. Gejala virus corona ini akan muncul dalam waktu 2 sampai dengan 14 hari. Nah, sudah tahu kan apa itu corona? Dan juga sudah tahu kan bagaimana gejalanya? Berikutnya kita akan mempelajari sama-sama bagaimana cara mencegah corona. Check this out. Kenakan selalu masker bila pergi kemana-mana. Kemudian, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Ingat, ada 6 langkah. Dan berikutnya, jauhi kerumunan. Kalau bisa, jangan keluar rumah ya. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yang bersumber dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan, untuk memenuhi nutrisi kita agar tidak mudah gampang sakit. Jangan lupa untuk selalu berolahraga. 1 kali sehari 10-15 menit sudah cukup. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup dan teratur ya. Jangan lupa menjaga kesehatan gigi yang dulu. Lakukan sikat gigi sehari minimal 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kurangi makanan manis dan lengket seperti coklat, permen, es krim, soft drink, dan lain-lain yang mengandung gula. Tidak pergi ke poli gigi selama masa pandemi kecuali dalam keadaan darurat. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan gigi, salah satunya dengan cara mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung air dan berserat. Kemudian, berkumur setelah mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftaulia dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan memberikan tips bagi ibu hamil untuk mencegah COVID-19. Nah, yang pertama, ibu hamil tetap melakukan senam yoga atau senam ibu hamil sesuai dengan usia kehamilannya. Tips yang kedua, ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dengan dosis kecuali ibu hamil tersebut terkena COVID-19. Tips yang ketiga, ibu hamil segera ke fasilitas layanan kesehatan jika terjadi salah satu tanda bahaya pada kehamilannya. Tips yang keempat, tunda pertemuan kelas ibu hamil sampai COVID-19 selesai atau bisa ganti dengan kelas ibu hamil secara online. Tips yang kelima, jangan lupa melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan yang pertama dilakukan oleh dokter untuk men-screening faktor risiko, dan jangan lupa untuk membuat janji terlebih dahulu supaya tidak menunggu lama. Tunda pemeriksaan trimester kedua kecuali ada tanda bahaya atau bisa dikonsulkan secara online.
Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga harus dilakukan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Yang keenam, pengisian stiker P4K yang dipandu oleh bidan, perawat atau dokter melalui media telekomunikasi. Yang ketujuh, pastikan gerakan pertama janin pada awal 20 minggu. Tips yang ke-8, setelah usia kehamilan 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Tips yang terakhir, perbanyak baca buku ya, khususnya untuk perawatan sehari-hari dan tanda bahaya kehamilan. Dan jangan lupa jika menemukan salah satu tanda bahaya pada kehamilan, segera ke fasilitas layanan kesehatan yang terdekat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu bersalin. Yang pertama, segera ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, ibu dengan status ODP. Yang ketiga, ibu dengan bersalin sesuai prosedur. Yang keempat, KB pasca salin. Bayi baru lahir rentan terhadap COVID-19 karena imunitasnya belum terbentuk sempurna. Bayi dari ibu yang bukan ODP atau PDP yang terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir. Bayi dari ibu ODP atau PDP yang terkonfirmasi COVID-19 tidak dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, tapi pelayanan neonatal esensial lainnya tetap diberikan. Bayi dari ibu HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19 serta klinis bayi sakit, pemberian hepatitis B-nya ditunda sampai dengan klinis bayi-bayi, tapi pemberian HBG tetap diberikan. Pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital dilakukan setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Idealnya 48 sampai 72 jam setelah lahir. Untuk kunjungan neonatal pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk kunjungan neonatal kedua dan ketiga dilakukan dengan metode kunjungan rumah atau dengan pemantauan media online. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan bila ada tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Bisa dibaca di buku KIA. Pencegahan COVID-19 pada ibu nifas dan ibu menyusui. Masa nifas merupakan masa yang dialami oleh setiap ibu setelah melahirkan. Masa ini berlangsung setelah plasenta lahir sampai 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya pada masa nifas dengan membaca buku KIA. Jika ibu nifas mengalami salah satu tanda bahaya, maka harus melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilakukan setidaknya 3 kali. Kunjungan pertama pada 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kunjungan kedua pada 4 sampai 28 hari setelah melahirkan dilakukan oleh bidan dengan melakukan kunjungan rumah. Kunjungan nifas ketiga pada 29 sampai 42 hari setelah melahirkan dilakukan dengan pemantauan melalui media online. Pencegahan COVID-19 bagi ibu menyusui. Menyusui langsung pada bayi hanya dapat dilakukan oleh ibu dengan status orang dalam pemantauan dengan pencegahan COVID-19 secara umum. Sedangkan untuk ibu menyusui dengan status pasien dalam pengawasan atau terkonfirmasi COVID-19 dapat menyusui bayinya dengan memberikan ASI perah menggunakan sendok atau botol sampai dinyatakan sembuh. Sebelum menyusui bayi atau saat menyusui bayi, perhatikan 3 hal berikut ini. Pertama, cucilah tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa ASI ataupun botol. Kedua, gunakanlah masker saat menyusui. Yang ketiga, cucilah botol atau pompa ASI setelah digunakan. Metode pemeriksaan laboratorium untuk pengujian COVID-19 terdiri dari 2, yaitu rapid test dan PCR. Siapa saja yang boleh ikut dalam rapid test? Yang pertama, riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19, kemudian riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP,
HDP. Stop stigma hasil rapid test reaktif. Hasil reaktif pada rapid test tidak menunjukkan seseorang positif COVID-19. Hasil tes reaktif harus disertai dengan tes PCR. Selanjutnya, hasil non-reaktif pada rapid test juga tidak menunjukkan seseorang bebas dari COVID-19. Tes harus dilakukan selanjutnya. Jika hasil non-reaktif, berarti seseorang bebas dari COVID-19. Jika hasil reaktif, maka harus dilakukan pemeriksaan PCR. Baik hasil reaktif maupun non-reaktif pada rapid test, prosedur isolasi atau karantina diri tetap harus dilakukan karena dianggap sebagai keterkaitan dengan COVID-19. Hal yang harus diperhatikan pada saat batuk. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas dada. Dan yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuang sampahnya di tempat sampah. Dan yang kelima, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih.